Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya dapat melanjutkan pembacaan buku fikih tradisionalis pada halaman ke-14. Pada halaman 14 ini, penulis buku akan memperkenalkan kepada kita semua sebagai pembaca tentang siapakah perumus Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Menurut saya pribadi, mengenal sosok ulama yang menjadi perumus sekaligus pemimpin dalam bidang akidah aswaja sangatlah penting. Apalagi di tengah-tengah perkembangan pemikiran Islam yang cukup pesat seperti sekarang ini. Bahkan di zaman sekarang ini, siapapun begitu mudahnya menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang Islam. Dan yang membuat bingung orang awam, semua yang menyampaikan tentang Islam pasti mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keadaan tersebut tentu akan menimbulkan suatu pertanyaan. Mana sih sebenarnya di antara sekian banyak pemikiran-pemikiran tersebut yang masih berhak disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita mengenal sosok ulama yang menjadi pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di bidang akidah. Sebab akidah merupakan keyakinan yang mengikat segala kebaikan dan sebagai motor perbuatan seseorang. Bila akidah seseorang itu rusak, maka amal kebaikannya pun akan ikut rusak pula. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, mengenal ulama perumus akidah aswaja ini sangatlah penting agar kita selamat dari akidah-akidah yang menyesatkan. Nah, bagi para sahabat yang sudah memiliki buku fikih tradisionalis ini, mari sama-sama kita buka halaman 14 bagian ketiga, rumus Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Seperti uraian yang telah lalu, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ajaran Islam yang murni dan sudah ada sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan akidah yang baru di dalam Islam, tapi justru akidah aswaja inilah akidah yang betul-betul bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, siapapun orangnya yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang murni pasti tidak akan bertentangan dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Rasulullah tersebut diteruskan dari generasi ke generasi secara kontinu oleh para sahabat, tabi'in, dan ulama salaf setelahnya. Hanya saja waktu itu masih belum terkodifikasi serta belum terumuskan dengan baik. Lalu siapakah yang menjadi pelopor dalam merumuskan kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam bidang akidah? Yang merumuskan gerakan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dimulai dari dua ulama yang sudah terkenal pada masanya, yakni Imam Asy'ari dan Imam Maturidi rahimahumallahu ta'ala. Yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini bukan ulama yang membuat ajaran baru atau akidah baru di dalam Islam, tapi justru
Ketika kebanyakan orang-orang lupa akan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dua ulama ini tampil untuk mengajak kembali orang-orang ke dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, ketika ada yang menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti yang dimaksud adalah golongan yang mengikuti rumusan kedua imam tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tahrirul Janan wal Lisan, annal murada bi ahli sunnati haitsu utliku atba'u Abil Hasanil Asy'ari wa Abi Mansuril Maturidi, bahwa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti rumusan yang digagas oleh Imam Asy'ari atau yang disebut dengan Asy'ariyah, dan Imam Maturidi yang disebut golongan dengan Maturidiyah. Hal yang sama juga disebutkan oleh Tos Kubri Zadah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Fathullahil Khulai dalam pengantar kitab Tauhid karangan Imam Al-Maturidi. Yaqulu Tos Kubri Zadah, telah berkata Tos Kubri Zadah rahimahullahu ta'ala, summa i'lam anna ra'isa ahli sunnati wal jama'ati fi ilmil kalami rajulani. Kemudian ketahuilah bahwa pelopor gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kalam adalah dua orang ulama. Ahaduhuma Hanafiyun wal akharu Syafi'iyun. Salah satu dari mereka dalam bidang fikihnya mengikuti madhab Imam Hanafi, dan yang satunya lagi dalam bidang fikihnya mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ammal Hanafiyu fahuwa Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad ibni Mahmud al-Maturidi Imamul Huda. Ulama yang bermadhab Imam Hanafi itu adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Wa ammal akharus Syafi'iyyu fahuwa Syekhus Sunnati wa Ra'isul Jama'ati Imamul Mutakallimi wa Nasirus Sunnati Sayyidil Mursalin wadzabu 'anid din was-sa'i fi hifdzi aqaidil muslimin Abul Hasanil Asy'ari Al-Basri. Sedangkan pelopor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam bidang ilmu fikihnya mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Syekhus Sunnah, pemimpin jamaah, imam para mutakallimin, pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam, pejuang dalam menjaga kemurnian akidah kaum muslimin, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dua orang inilah yang menjadi pelopor gerakan kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intisari dari rumusan beliau tersebut tersimpul pada kitab-kitab yang telah diajarkan di pesantren-pesantren, seperti kitab Aqidatul Awam, kitab Kifayatul Awam, kemudian Al-Jawahir Al-Kalamiyah, Jawahirul Kalamiyah, kemudian Jauhar Tauhid, serta kitab lain yang sudah tidak asing lagi bagi orang-orang yang belajar di pondok pesantren. Nah, sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin termasuk golongan yang menganut akidah aswaja, maka kita harus mempelajari kitab-kitab yang tadi telah disebutkan. Dan dapat kita simpulkan pula, jika ada seseorang berbicara tentang akidah Islam, tapi pembicaraannya sangat bertolak belakang dengan isi kitab-kitab yang tadi disebutkan, maka hati-hati, hindarilah orang tersebut dan sama sekali jangan didengarkan ucapannya agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan akidah.
Lalu siapakah Imam Asy'ari itu? Nama lengkap Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala adalah Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi. Beliau adalah salah satu keturunan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan perlu saya tambahkan di sini bahwa Abu Musa al-Asy'ari ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, beliau berkata, suatu ketika Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari ini sedang membaca satu ayat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 54. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum qaumuka ya Aba Musa." Wahai Abu Musa, kaum yang selalu mencintai Allah dan Allah pun selalu mencintai kepada kaum itu adalah kaummu, wahai Abu Musa. Dan ternyata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbukti dengan hadirnya keturunan Abu Musa al-Asy'ari yang bernama Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang menjadi pelopor gerakan kembali kepada akidah Aswaja dan memiliki banyak pengikut sehingga beliau dikenal dengan sebutan Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibu beliau menikah lagi dengan salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Az-Zubai. Karena menjadi anak tiri Az-Zubai, Imam Asy'ari sangat tekun mempelajari aliran Mu'tazilah sehingga beliau sangat memahami betul tentang aliran ini. Bahkan tidak jarang ia menggantikan ayah tirinya untuk menyampaikan ajaran Mu'tazilah ini. Berkat kemahirannya ini dan juga posisinya sebagai anak tiri dari salah seorang tokoh utama Mu'tazilah, maka banyak orang memperkirakan bahwa suatu saat Imam Asy'ari ini akan menggantikan kedudukan ayah tirinya sebagai salah seorang tokoh Mu'tazilah. Namun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Fakta berbicara lain. Setelah Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala mendalami ajaran Mu'tazilah, maka terungkaplah bahwa ada banyak celah dan kelemahan yang terdapat dalam aliran Mu'tazilah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa aliran Mu'tazilah ini merupakan salah satu sekte atau aliran yang menyimpang dari akidah Islam. Salah satu bentuk penyimpangan Mu'tazilah ini yaitu mereka tidak mempercayai atau menafikan semua sifat Allah yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya mereka menganggap ilmu Allah itu tidak mungkin qadim, karena seandainya ilmu Allah itu qadim, niscaya ada dua perkara yang qadim, yaitu Allah dan ilmu Allah. Hal ini menurut mereka mustahil, karena tidak mungkin ada yang menyamai Allah dalam sifat qadim. Akan tetapi pemahaman tersebut dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ilmu Allah itu adalah bersifat qadim atau terdahulu.
Sebab seandainya ilmu Allah itu tidak bersifat qadim, niscaya Allah awalnya tidak mengetahui alias bodoh. Sedangkan Allah bodoh itu sangatlah tidak mungkin alias mustahil. Masa iya ada Allah, ada Tuhan, tapi bodoh? Kan itu mustahil. Nah, kemudian sesudah Imam Asy'ari mengetahui beberapa kelemahan sekte Mu'tazilah ini, kemudian Imam Asy'ari menyendiri dan bertafakur, merenung dan berpikir selama 15 hari. Dalam perenungannya itu, Imam Asy'ari meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk tentang langkah terbaik yang akan dilaluinya. Dalam perenungan tersebut, sampailah beliau pada kesimpulan bahwa sudah saatnya untuk kembali pada ajaran Islam yang murni, yakni ajaran yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, serta dilanjutkan oleh para ulama salafus soleh. Imam Asy'ari beranggapan apabila tetap mengamalkan ajaran Mu'tazilah yang sangat mengandalkan akal pikirannya, berarti telah melakukan dosa sosial karena mengajak orang lain untuk berbuat kemunafikan. Akhirnya beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Imam Asy'ari kemudian memproklamirkan diri dan mengajak manusia untuk kembali pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang telah diajarkan para salafus shalih. Demikianlah yang disebutkan oleh Abil Hasan An-Nadwi dalam Muqaddimah Al-Ibanah halaman 30-31. Setelah peristiwa ini, yaitu peristiwa Imam Asy'ari memproklamirkan diri dan mengajak orang lain untuk kembali pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka banyak kalangan yang memuji keberanian Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Ia dijuluki sebagai orang yang telah menyelamatkan akidah umat Islam dari gangguan kelompok-kelompok yang akan merusak kemurnian agama Islam. Beliau diposisikan sebagai pelopor gerakan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gerakan yang beliau pimpin itu kemudian dikenal dengan sebutan golongan Asy'ariyah. Untuk mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala menulis banyak kitab, di antaranya Al-Ibanah an Usulid Diyanah, kemudian Maqalatil Islamiyyin, dan lain sebagainya. Karena keberaniannya ini pula, para ulama yang selama itu dibungkam dan ditindas oleh penguasa Mu'tazilah memberikan dukungan pada gerakan yang ia rintis. Maka wajar jika pengikut beliau berasal dari berbagai kalangan, yaitu para muhaddisin, ulama-ulama yang ahli di bidang hadis, kemudian para fuqaha, ulama-ulama yang ahli di bidang fikih, serta para ulama dari berbagai disiplin ilmu ikut mendukung serta menjadi pengikut Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, innahum tawaiful muhaddisina wal fuqaha'i wal mufassirina minal a'immatil a'lam. Sesungguhnya mereka, yaitu pengikut Imam Asy'ari, adalah berbagai kelompok dari para muhaddisin, ahli hadis, fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, dan mufassirin, yaitu ulama-ulama yang ahli di bidang tafsir, dan mereka semua itu termasuk ulama-ulama yang terkemuka. Di antara para ulama yang mengikuti ajaran Imam Asy'ari dalam bidang akidah adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijriah,
penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, serta kitab Bulughul Maram. Kemudian Imam Al-Qurtubi, pengarang tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami yang wafat pada tahun 974 Hijriah, muallif atau pengarang kitab Az-Zawajir. Kemudian Imam Zakaria Al-Ansari, pengarang kitab Fathul Wahhab, serta masih banyak ulama-ulama terkenal lainnya yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Tidak sedikit pula ahli tasawuf terkemuka yang menjadi pengikut akidah Asy'ariyah ini, seperti Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi, penulis kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, salah satu ulama yang hidup pada masa 376 sampai 465 Hijriah. Dan Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Bahkan seorang sufi kenamaan yang memiliki gelar Lisanul Alawiyyin, yakni penyambung lisan habaib, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau adalah sahib Ratib Al-Haddad, mengatakan, qala Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, wa alaika bitahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah wa hiya al-ma'rufatu min baini sairil firqatil islamiyah bi ahli sunnati wal jamaah wa humul mutamassikuna bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqimin an qalbin salimin fi nususil kitabi was sunnatil mutadamminati li ulumil iman wa tala'ta siyarat salafis salih minas sahabati wat tabi'in alimta wa tahaqqaqta annal haqqa ma'al firqatil mawsumati bil asy'ariyah ila an qala wa hiya aqidatu ahlil haqqi min ahli kulli zamanin wa makanin wahia aqidatu jami'i ahli tasawuf kama hakadzalika Abul Qasim Al-Qusairi fi awwali risalatih wahia bihamdillahi aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadatil husainiyina al-ma'rufina bi ali abi alawi wa aqidatu aslafina min ladun rasulillahi ila yaumina hadza. Artinya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kamu wajib menjaga keyakinanmu, menjernihkan serta mengokohkannya sesuai dengan metode golongan yang selamat, atau disebut dengan golongan Al-Firqatun Najiyah, yakni golongan yang telah dikenal di antara sekian banyak golongan Islam dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berpedoman pada semua yang diteladankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apabila kamu memikirkan dengan pemahaman yang lurus dan dengan hati jernih dalam teks kitab Al-Quran dan As-Sunnah yang memuat ilmu-ilmu tentang keimanan, dan bila kamu berkaca pada sejarah hidup ulama salaf yang solih dari kalangan sahabat dan tabi'in, maka akan kamu ketahui dan kamu yakini bahwa kelompok yang benar akan selalu berada di pihak kelompok yang disebut dengan Asy'ariyah. Sampai dengan perkataan beliau, ajaran kelompok itu adalah akidah yang menjadi pedoman orang-orang yang benar di semua tempat dan seluruh zaman. Ia merupakan akidah para ahli tasawuf, sebagaimana yang diceritakan oleh Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu dalam pengantar kitab risalahnya. Dan alhamdulillah,
Itu juga merupakan akidah kami, yaitu para habaib, serta keyakinan saudara-saudara kami dari tokoh-tokoh keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang terkenal dengan sebutan keluarga Abi Alawi, serta akidah seluruh datuk kami sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini. Selesai kutipan dari kitab Uqudul Almas halaman 89. Lebih lanjut, untuk menambah keyakinan kita, beliau mendendangkan sebuah syair. Wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu huwal manhalus safi aniz zaidi wan nukri. Jadilah kamu golongan Asy'ari dalam akidahmu, karena sesungguhnya mazhab itu merupakan jalan yang bersih dari segala penyelewengan dan kesesatan. Dikutip dari kitab Uqudul Almas halaman 91. Inilah gambaran tentang kelompok Asy'ariyah. Berkat kegigihan kelompok ini, agama Islam terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh menjamurnya berbagai aliran yang merusak kemurnian Islam. Karena jasanya yang sangat besar bagi agama Islam, mereka dijuluki sebagai kelompok yang telah menyelamatkan sendi-sendi ajaran Islam. Sebagaimana yang diakui oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawanya dari pertanyaan Abu Muhammad Al-Juwaini, beliau mengatakan, Al-ulama'u ansaru ulumiddin wal asya'iratu ansaru usuliddin. Ibnu Taimiyah berkata, para ulama adalah para penolong ilmu-ilmu agama, sedangkan Asy'ariyah adalah para penolong usuluddin atau akidah agama. Tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua adalah Imam Al-Maturidi. Nama beliau adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Beliau lahir di daerah Maturid dan wafat di Samarkand pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Seperti telah dijelaskan, beliau adalah seorang yang menganut madhab Abu Hanifah, maka wajar jika kebanyakan ajaran yang beliau usung masih merupakan bagian dari madhab Imam Abu Hanifah, terutama dalam bidang akidah. Karena itu banyak pakar menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan pijakan Imam Maturidi adalah pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah dalam bidang akidah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah juz 1 halaman 173. Murid-murid beliau yang terkenal ada 4 orang, yakni Abul Qasim Ishaq bin Muhammad bin Ismail yang terkenal sebagai Hakim Samarkand, wafat pada tahun 340 Hijriah. Lalu Imam Abul Hasan Ali bin Sa'id Ar-Rastaghfani, kemudian Imam Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa Al-Badawi, wafat pada tahun 390 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Imam Abu Laits Al-Bukhari. Satu-satunya tulisan Imam Maturidi rahimahullahu ta'ala yang sampai kepada kita adalah kitab At-Tauhid yang ditahqiq atau diedit oleh Dr. Fathullah Khulaib rahimahullahu ta'ala. Nah, itulah kisah singkat dua ulama yang menjadi pelopor atau rumus Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya. Dan semoga dengan dibacakannya kisah singkat ini semakin memperkokoh keyakinan kita berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.